Ini loh rankingnya, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi kan ilmu itu 2 jenis. Kalau di ranking, ilmu itu dari lahir masuk ke batin. Batin itu tadi kan ke dalam sama sekali. Jadi ilmu paling kelihatan itu ilmu lahir. Isinya perintah, larangan, hukum, halal, haram, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Itu ilmu lahir. Boleh ngerokok apa ndak boleh, boleh apalagi. Itu kan hukum semua. Facebook itu haram apa halal, WA itu haram apa halal, kan gitu. Itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin, ya nanti kayak ayat tadi, ndak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh. Karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina, zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan halal. Bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh. Dulu saya lupa Mesir apa mana itu, mufti yang fatwanya aneh. Jadi biar kalau kita berdua sama perempuan bukan muhrim satu ruangan kan nggak boleh. Biar halal, nyusulah dulu. Kalau sudah nyusu, jadi anak susuannya halal sekarang. Oh. Enak ya kalau gitu. Oke. Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. Oke. Lo kalau mempertimbangkan lahir cuma itu, bisa memainkan dalil. Untuk tidak begitu, ya masuklah ke level yang lebih dalam, ilmu batin. Ilmu batin level paling bawah, level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya thariqah. Di dalam thariqah ada yang lebih dalam, namanya ma'rifat. Di dalam ma'rifat ada yang lebih dalam, yaitu hakikat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, batinul bawatin. Batinnya batin. Jadi lapisan paling luar syariat, lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada ma'rifat, di dalam ma'rifat ada hakikat. Jadi syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya thariqat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Itulah ma'rifat. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqat, ma'rifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat. Menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia makrifat. Orang yang makrifat pasti kenal hakikat. Jadi yang jelas ada syarak, syariat, jalani itu. Kemudian kejar rahasianya, maksudnya. Jangan cuma kayak mesin, ya robot yang diprogram A terus jalan A, tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu, itulah namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau sudah serius menjalani syariat melalui thariqah, orang akan memahami rahasia-rahasianya, itulah ma'rifat. Dan kalau sudah ma'rifat berarti dia sudah paham hakikat, kebenaran yang sejati. Itulah ilmu. Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ, karena semua ilmu
muaranya akhirnya harus pada Allah, harus pada hakikat. Yang belajar fisika, matematika, biologi dan seterusnya harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya syariat, terus thariqahnya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa, itu namanya thariqah. Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, insya Allah disitulah ketemu hakikat. Jadi syariat, thariqah, ma'rifah, hakikat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon, wa thariqatu ahsanuha, dan thariqat itu dahannya, wal ma'rifatu auraquha, makrifat itu daun-daunnya, wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab asmar. Asmar itu buahnya banyak. Jadi asmara itu berarti buahnya banyak. Oke. Wal Qur'anu jami'un ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bijami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Jadi ada ilmu lahir, ada ilmu batin, kemudian ada level dan rankingnya ilmu. Diawali syariat, terus thariqat, terus makrifat, terus hakikat.